warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian kitab Hikam Sohefa 9 halaman 9. Qal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di alladhi wa'adaka bihi maulaka fi manamin aw ala lisani malakin aw bi ilhamin rahmaniyyah. La yushakkikannaka, jangan sampai membuat ragu sungguh. Jangan sampai membuat ragu sungguhkah kepadamu? Jangan sampai membuat ragu sungguh kepadamu fil wa'di, di dalam adanya janjinya Allah. Alladzi wa'adaka bihi, alladzi rupanya janji, wa'ada yang telah menjanjikan, siapa alladzi ka kepadamu, bihi dengan itu al-wa'du. Siapa yang telah menjanjikan kepadamu, maulaka, siapa Tuhanmu. Lewat apa Allah menjanjikan sesuatu kepada kita? Fi manamin, baik lewat mimpi, atau ala lisani malakin, atau Allah berjanji kepada kita melalui lisan malaikat, atau bi ilhamin rahmaniyyin, atau Allah menjanjikan sesuatu melalui perantara ilham, intuisi rahmaniyyin yang bersifat atau yang dari Allah yang bersifat Rahman. La yushakkikannaka fil wa'di, jangan sampai membuat ragu sungguh kepadamu fil wa'di, di dalam adanya sebuah janji. Apa yang jangan membuat engkau ragu? Adamu wuqu'il mau'udi, apa tidak terjadinya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun Allah pernah menjanjikan kepada kita, apakah itu melalui mimpi, apakah itu melalui lisan malaikat, apakah Allah telah berjanji kepada kita melalui ilham, kemudian janji tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, maka jangan sampai tidak terjadinya apa yang dijanjikan Allah tersebut membuat engkau ragu kepada janji Allah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun nyata jelas zamanuhu, apa waktu janji terjadinya, apa waktu yang dijanjikan oleh Allah. Ini tampaknya adalah sesuatu yang tidak lumrah. Di sini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa janganlah kita meragukan akan janji-janji Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji-janji Allah? Dan apakah kita pernah menerima janji-janji Allah?
Apakah di antara kita pernah dijanjikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, baik melalui mimpi, melalui lisan malaikat, atau melalui ilham rahmani? Mungkin jawabannya, kira-kira apa jawabannya? Misalnya pada pertanyaan, apa di antara panjenengan mereka pernah mendapatkan sesuatu atau pernah mendapatkan janji dari Allah Ta'ala? Berarti saya pernah. Petunjuk. Janji. Allah menjanjikan sesuatu bahwa akan terjadi hari ini begini-begini. Apabila kalian semua mengerjakan mungkin perintahnya dan larangannya, mungkin akan menjanjikan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala Lain kepada kita. Ini adalah janji-janji yang biasa dijanjikan oleh Allah atas para wali-walinya Allah. Berarti kita ada sedetia wali Allah, karena belum pernah mendapatkan janji-janji dari Allah. Maka ada 5 wali. Ceritanya Aki pernah apa enggak janji sesuatu oleh Allah? Ternyata tidak. Janji-janji Allah tersebut biasanya datang melalui mimpi. Karena mimpi itu adalah sebagian daripada kenabian. Atau janji tersebut melalui lisan malaikat. Pernah beda malaikat turun ke panjenengan? Tok misalnya bahwa akan terjadi sesuatu dan lain hal misalnya. Beda dengan orang-orang terdahulu. Beliau mengatakan sesuatu bahwa pada tahun ini akan terjadi seperti ini, bukan karena beliau mendahului Allah, tidak, karena beliau mendapatkan ilham, mendapatkan janji dari Gusti Allah. Apakah yang bisa mendapatkan keistimewaan seperti orang-orang terdahulu itu cuma beliau-beliau? Ternyata kita semua punya kesempatan. Kita semua memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang beliau-beliau dapatkan. Cuma sayangnya di antara kita kebanyakan tidak mengambil kesempatan tersebut. Misalnya kita sudah mendapatkan janji sesuatu oleh Allah. Apakah janji tersebut lewat mimpi atau lewat ilham? Paling mudah untuk kita mendapatkan mimpi tersebut atau mendapatkan janji-janji tersebut, yang pertama lewat mimpi atau lewat lisan malaikat atau lewat ilham. Ilham itu adalah intuisi. Paham intuisi? Tak paham? Intuisi kasar sebuah informasi. Intuisi kasar sebuah informasi yang masuk kepada otak atau memori atau hati seseorang tanpa melalui panca indera. Ini intuisi. Kalau kita paham sesuatu dengan membaca atau dengan mendengar, atau kita paham tentang sesuatu dengan melihat atau dengan meraba atau dengan merasakan dengan rasa, wah ini manis, wah ini putih karena melihat misalnya, itu bukan intuisi. Yang dimaksud intuisi itu adalah sebuah informasi yang masuk kepada otak, pikiran, hati, perasaan kita tanpa melalui panca indera atau indera kelima kita yang merupakan input. Semua informasi yang bersifat jelas atau terang atau bersifat dhahir. Dan pertanyaannya, apakah kita semua punya kesempatan untuk mendapatkan ilham atau untuk mendapatkan intuisi rahmani atau intuisi malaikat tersebut? Kita semua adalah manusia. Para wali-wali Allah
yang terdahulu dan wali-wali Allah yang sekarang juga manusia. Mereka makan, kita juga makan. Mereka tidur, kita juga tidur. Mereka menikah, kita juga menikah. Mereka punya anak, kita juga punya anak. Mereka bertani, kita juga ada yang bertani. Mereka berdagang, kita juga ada yang berdagang. Jadi sebenarnya kita semua mendapatkan hak yang sama dari Allah untuk sama-sama menjadi makhluk yang istimewa dengan bisa mendapatkan informasi tanpa harus melalui kelima indera kita. Kapan otak pikiran kita, kapan hati perasaan kita mampu menangkap informasi-informasi langit tanpa harus melalui penglihatan, tanpa harus melalui pendengaran, tanpa harus melalui perabaan dan rasa. Intuisi, kalau kita pernah membaca buku-buku psikologi, bahwa seseorang atau manusia akan bisa mendapatkan sebuah intuisi manakala jiwa dan pikirannya stabil, tidak labil. Kapan jiwa dan pikiran seseorang ini bisa stabil? Ketika orang tersebut energi positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Dan orang Madura, ketika orang tersebut kalakuan bagusnya lebih banyak ketimbang kalakuan coba, nah maka pikiran seseorang akan cenderung stabil. Ketika seseorang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka otomatis otak, pikiran, perasaannya akan cenderung stabil dan itu akan memudahkan dirinya untuk menangkap informasi-informasi yang sifatnya abstrak. Kota Baga. Maka kita harus jujur kepada diri kita sendiri, maka kita harus mau muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Maka kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, coba kita introspeksi hari ini saja, sejak matahari terbit hingga saat sekarang, pernahkah kita muhasabah, mengoreksi atau menghitung-hitung apa-apa yang telah kita lakukan? Ternyata tidak ada. Mungkin tidak ada. Bodohi, saya hari gelak sampai samakin nikah, hari kenapa yang diperbuat, napa yang diucapkan, kota benar apa yang dipikirkan. Bodoh. Oh bungki. Mulai tahun sebelum. Nah, makanya kita ini belum pantas untuk mendapatkan ilham rahmah. Gampang kan Estona, rumus. Cuma tinggal bagaimana kita mau tidak mengambil kesempatan besar tersebut. Ternyata kita belum ke sana. Kalau sarang panjenengan mulai gelap mertuare cuma emo bareng dalam apa. Nah, dengan asbab barokah pengajian ketika nikah, mudah-mudahan ke depannya mungkin mulai besok kalau udah sarang panjenengan ampun bisa belajar metong kenapa segala aktivitas kita sehari-hari, pola mulai lakuna kalau udah sarang panjenengan salam Gusti Allah taala paringi taufik, paringi keinginan, kekuatan kangkui mau belajar, mengoreksi, menghitung semua apa yang telah kita kerjakan. Nah, ketika seseorang sudah sering melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka orang tersebut akan mudah mendapatkan intuisi. Tidak peduli dia beragama apa, tidak peduli dia organisasinya Muhammadiyah, NU, tidak peduli
dia suku atau ras apa, tidak peduli. Siapapun yang setiap saat, setiap waktu, setiap harinya lebih banyak perbuatan-perbuatan positifnya daripada perbuatan-perbuatan negatifnya, maka orang tersebut akan mudah mendapatkan informasi langit. Nah, di dalam ilmu psikologi ini disebut intuisi. Bagaimana menurut pandangan agama? Dari sisi sudut pandang ilmu agama, intuisi itu disebut dengan ladun wa ataina min ladunni ilma, dan kami berikan kepada seseorang dari sisiku, kata Allah, ilman, kepada sebuah ilmu atau kepada sebuah informasi. Seseorang akan mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah informasi tanpa dia harus mendengar terlebih dahulu, tanpa dia harus melihat terlebih dahulu, tanpa dia harus belajar terlebih dahulu, dia akan tahu. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Kemudian, apakah ada korelasinya? Apakah ada persamaan di antara sudut pandang agama dengan ilmu umum tersebut? Ternyata ada, cuma istilahnya saja yang berbeda. Makanya ketika saya menjelaskan tentang ilmu agama, kemudian ditambah dengan penjelasan daripada sudut pandang ilmu-ilmu umum, karena bagi saya semua ilmu itu sama. Tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum, semuanya sama. Cuma istilahnya itu yang berbeda. Makanya ketika melihat suatu kejadian, tempo hari ada orang yang mengadu ke rumah, ada masalah dengan keluarganya, dia niat untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu sikapnya keras, karena istrinya itu suka, pembicaranya suka tegas, ada masalah tidak ada masalah, dan nada bicaranya keras. Saya dulu pernah menjadi mekanik mesin, sepeda motor, mobil. Di sini juga ada Pak Irfan yang paham tentang mesin. Maka saya ambil satu kesimpulan. Ketika seorang istri itu nada bicaranya tinggi, ada masalah, tidak ada masalah, tiba-tiba atau bahkan seorang istri ini sering bicara keras, sering ketus, judes dan semacamnya, itu sama saja dengan sepeda motor yang kabilatornya sudah tidak baik. Bisa jadi kotor. Cuma biasanya kalau sepeda motor, dan itu pasti sama, karena semua alam semesta ini sama. Tidak ada satupun di antara alam semesta ini, apakah batu itu tidak sama dengan manusia, sama. Apakah kayu tidak sama dengan manusia, semuanya sama. Berasal dari sesuatu yang sama, yaitu zat Allah Ta'ala. Kalau di dalam sepeda motor, kita pernah mengalami sepeda motor itu gasnya itu walaupun sudah full diturunkan, bunyinya tetap nyaring, tak mengulang, sehingga turun apa? Tanda langsam. Gas tanda langsam. Ketika gas sepeda motor itu tanda langsam, maka itu dapat dipastikan konsumsi bensinnya kurang, masukan bensinnya kurang, kelebihan angin atau kelebihan udara. Karena perbandingan antara udara dengan molekul bensin itu harus 1:4, harus 1:7. Seperti itu. Berarti ketika mesin sudah terlalu banyak kemasukan angin, bensinnya kurang, maka otomatis suara mesinnya tidak mau rendah, tidak mau langsam. Sama juga dengan manusia, sama juga dengan orang. Ketika masukan ekonomi dalam keluarga ataupun ketika masukan kasih sayang di dalam sebuah keluarga kurang masuknya kepada keluarga,
Maka jangan disalahkan ketika keluarganya gasnya tidak normal kayak gas ataran mesin. Iya. Tak normal. Itu cetot bola dengan bensin. Sedangkan bensin ekonomi ataupun sumber energi dari sebuah keluarga kita juga harus paham, sama kita memahami sebuah mesin motor. Apa sumber energi dari sebuah motor? Pasti bahan bakar atau itu bensin. Ketika kekurangan suplai bahan bakar, bensin kurang, terlalu banyak masukkan angin, udara, maka otomatis gas tidak akan bisa langsam. Sama juga dengan satu keluarga. Di dalam keluarga, kalau sarang panjenengan nikah lalaki kudu muning, kudu paham. Jadi orang laki nikah bener cuma ajar audu, bener cuma ajar abojang, tapi ajar katipun apa membina sebuah keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena nikah adalah sesuatu yang wajib juga. Al-Quran, Allah adhabu di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hafal banyak saya hafal ayatnya. Wa'ashiru, hendaklah mempergauli panjenengan saja hunna kepada istri-istri kalian bil ma'ruf dengan cara-cara yang sangat baik. Bagaimana cara kita mempergauli istri dengan baik? Apakah dengan kita bersikap kikir itu dianggap baik oleh agama? Ternyata tidak. Akan tetapi kita sering melakukan hal-hal tersebut. Apakah membentak istri, bersikap keras kepada istri itu adalah sesuatu yang ma'ruf? Ternyata tidak akan ada satupun yang mengatakan di antara kita bahwa itu adalah perbuatan baik. Ternyata kita sering melakukan hal tersebut. La mencelak kabini, tak mata tak kabini. Apakah sering meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas atau tanpa sebab-sebab yang jelas itu adalah sesuatu yang ma'ruf? Bojo tak bojo amain kapula tangke, bojo tak bojo amain ka kanca bini na Cina ka tibian di pungkona. Itu juga sesuatu yang tidak baik. Coba kita balik keadaannya, kita yang tiap malam ditinggalkan oleh istri. Keruan. Patah. Termancing badan cuma kuwi Sakit hati. Apakah berbicara dengan nada keras, dengan nada ketus, judes kepada istri itu adalah sikap yang baik? Pasti kita akan menjawab itu bukan perbuatan yang baik. Ternyata kita sering seperti itu. Sudah marah benar wanwar mentabanyaan sebagian orang menanggotani kan selantan. Cuma anina kasa mentila nyator koreng bebini lain. Banda ma ada. Salah bi senyum ma bi onggu na. Tapi menyator bi bini na pada na komandan mosokok Operan. Gema benar. Selalu siap. Saya jalan nama lo. Siap. Kirana si wajib di dalam Islam kasa cuma apa aja banyak hal-hal yang wajib dalam Islam yang belum kita pelajari. Kita hanya berkutat di antara ibadah mahdah atau ibadah ritual saja yang kita dalami. Sementara ibadah sosial, ibadah ghairu mahdah masih banyak yang harus kita pelajari. Yang terutama engkipanika mempelajari cara-cara atau kewajiban-kewajiban kita di dalam sebuah rumah tangga, karena rumah tangga itu adalah lingkup sosial terkecil yang ada pada kita. Kemarin deki masuk pada tangga, kemarin deki masuk kita.
Cuma yang lebih penting terutama yang harus kita pelajari dan dalami adalah katipun apa pergaulan atau kewajiban-kewajiban kita, entah sebagai suami, apakah sebagai orang tua, atau sebagai kakak, atau sebagai adik, apakah kita sebagai menantu, apakah kita sebagai anak. Kita juga wajib mempelajari kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga kita beragama Islam ini benar-benar secara udhulu fisilmi kafah. Udhulu fisilmi kafah, ayat tersebut sekarang banyak digunakan oleh orang-orang yang mau mendirikan khilafah. Disangkanya udhulu fisilmi kafah itu kita harus membangun atau mendirikan negara yang sistemnya khilafah. Padahal udhulu fisilmi kafah, kita masuk secara utuh ke dalam Islam, di dalam pergaulan kita sehari-hari, di dalam berkeluarga, di dalam menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi saudara, menghadapi tetangga. Kita harus benar-benar menggunakan ajaran-ajaran Islam. Maka sangat sulit kita akan mendapatkan ilham seperti yang tadi disebut di dalam film ini, ketika sikap kita kepada keluarga, kepada istri, kepada anak itu masih belum bagus atau belum baik. Kenapa? Karena kita belum melakukan perintah Allah, yaitu muasyarah, mempergauli keluarga dengan cara yang sangat baik. Di mulai samangken kalau serang panjenengan foto ajar napa? Foto ajar bertutur kata lemah lembut dekabi ini, karena itu adalah merupakan suplai bahan bakar utama di dalam sebuah rumah tangga. Jadi suplai atau bahan bakar utama di dalam sebuah rumah tangga kasar benih ekonomi ini kan nomor 2, nomor 3 benih. Kenapa saya katakan bahwa kebutuhan atau soko guru rumah tangga yang harmonis itu saya katakan bukan masalah ekonomi. Kita lihat saja betapa banyak kejadian keluarga orang-orang yang sudah banyak uangnya atau banyak hartanya, ternyata istrinya selingkuh, padahal tiap bulan uang belanjanya 80 juta, istrinya masih selingkuh. Bahkan ada sebagian seorang istri ini selingkuh dengan laki-laki yang tidak punya pekerjaan, padahal suaminya pekerjaannya mapan. Kenapa? Karena faktor kekurangan suplai kasih sayang. Di dalam sebuah keluarga, faktor kasih sayang, perhatian dari seorang suami itu sangat penting, sangat krusial. Sehingga ketika seorang istri sudah full menerima perhatian dan kasih sayang daripada seorang suami, kekurangan belanja, kekurangan ekonomi pasti tidak akan banyak mempengaruhi akan keutuhan dan keharmonisan sebuah rumah tangga. Bada laguna nikardila. Mungkin kita pernah atau sering menyanyikan. Kan bada laguna, ku tak akan bersuara berjabat. Tidak. Ujung. Coba kita perhatikan lirik itu. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Beda laguna. Coba ikan nyanyi tapi tak paham. Kan lagi. Coba ikan nyanyi tapi tak mau dipahami. Tak epon nyai, tak epon ustadzah almarhumah Nikardila, walaupun dirimu penuh dengan kekurangan, belanja bersama cemat, ku tak akan bersuara. Engkau tak kira kritik, tak kira nuntut bersama cemat, hanya setiamu itu. Ini benar. Benar. Ini sangat benar.
Jadi di dalam sebuah rumah tangga, bahan pokok utama untuk menjaga keharmonisan keutuhan sebuah rumah tangga adalah kasih sayang. Mari beri saya. Udah sayang malo, udah beri sambil Rahman Rahim. Makun Rahman Rahim. Maka pada rumah sakit Al-Ihsan, yoba ke rumah sakit belas asing. belas asing ora bahasa Indonesia. Ibu dia namanya Bahasa Arab Tabisi. Rahman Rahim. Lanjut. Penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tantu. Ayu wa in kana zamanuhu muayyanan. Artinya jangan sekali-kali kita meragukan janji-janji Allah yang pernah dijanjikan kepada kita, sekalipun janji tersebut tidak terjadi, walaupun sudah ditentukan waktu saat kejadiannya dan masih juga tidak terjadi, kita jangan sampai meragukan janji-janji Allah. Ayo wa in kana zamanuhu muayyanan, artinya sekalipun ada zamanuhu apa waktu janjinya Allah itu muayyanan ialah ditentukan. Apa gambarannya? Bi'an ulhimat bi'an ulhimta, gambarnya dengan cara diberi ilham siapa kamu, annahu bahwa sesungguhnya janji yasulu akan terjadi. Apa itu janji? Laka untukmu fil waktu pada satu waktu, alfunani pada satu waktu ini misalnya. Akan terjadi laka kepadamu fil waqtil fulani pada waktu ini fathun apa kesuksesan atau kemenangan, au yasulu atau akan hasil kepadamu fil ami pada satu tahun, akan terjadi kepadamu fil ami pada satu tahun rohaun apa kesempurnaan atau kesuksesan atau kelapangan atau kenyamanan atau ghairu dzalik atau lain itu. Misalnya kita pernah merasakan atau menerima sebuah janji bahwa pada saat ini bulan depan atau tahun depan kita akan mendapatkan sesuatu misalnya, dan ternyata apa yang kita terima janji-janji itu ternyata tidak terjadi, maka kita jangan ragu. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika syakku, agar jangan sampai ada apa itu syak, keraguan, qothan ialah menjadi sebuah kotoran, fi basiratika pada mata nuranimu, wa ihmadan dan menjadi pemadam keraguan tersebut di nuri sariratika kepada cahaya hatimu. Faman wa'adahu maulahu syai'an, maka siapapun wa'ada yang telah berjanji kepada orang, maulahu siapa Tuhannya, syai'an kepada sesuatu, wa in kana muayyanan zaman, sekalipun ada apa janji tersebut muayyanan zaman ialah ditentukan waktunya, semalam ya Pak, kemudian ternyata tidak terjadi adzalikal mau'ud apa itu yang dijanjikan, fala yang bagi maka tidak sepantasnya lah ayu syakkikahu apa supaya meragukan siapa seseorang kepada jangan sampai membuat ragu kepada orang zalika apa itu janji yang belum terjadi, fisik di Rabbi, jangan sampai ragu atas kebenaran janji Tuhannya. Kenapa tidak boleh ragu atas janji Allah? Li jawazi ayakuna hukum dzalikal mau'ud mu'allaqan ala asbabin wa syurutin, karena boleh jadi dijawazi ayakuna, karena boleh ayakuna karena bolehnya supaya ada apa hukum dari kalau apa terjadinya itu yang dijanjikan. Boleh jadi apa yang dijanjikan oleh Allah yang belum terjadi itu boleh jadi mu'allaqon, ialah digantungkan ala sebabin atas adanya beberapa sebab usurutin dan beberapa syarat. Bisa jadi sebab-sebab tibanya janji itu masih belum lengkap atau syarat-syaratnya masih belum lengkap. Di mana istaksara Haqqu Ta'ala bi ilmiha, di mana mengetahui sendiri siapa Al-Haqqu Ta'ala bi ilmiha dengan ilmunya itu asbab dunal abdi, bukan tapi tidak tahu siapa dunal abdi, bukan
hamba tersebut yang tahu tentang asbab atau syarat-syarat yang belum terpenuhi tersebut. Bisa jadi apa yang dijanjikan Allah tersebut belum terjadi karena sebab-sebabnya belum terpenuhi. Kenapa Allah belum memberikan apa yang dijanjikan? Lihikmatin, karena ada satu hikmah. Yuriduha, yang menghendaki siapa Allah kepada hikmah tersebut. Wa min hadzal qasmi ma yaqulu li badil awliya, dan dari ini bagian contoh semacam ini apa sesuatu yang terjadi apa di badil awliya kepada sebagian para wali-walinya Allah. Ayyuhbira, yaitu memberi kabar siapa Allah bi annahu, bahwa sesungguhnya walinya Allah yasulu akan berhasil fi hadzal ami, pada tahun ini keadaan seperti ini misalnya. Ini biasa terjadi, janji-janji seperti ini biasa terjadi kepada wali atau kekasih-kekasihnya Allah. Siapa kekasih-kekasihnya Allah? Kekasih-kekasihnya Allah ialah al-anbiya wal mursalin was salihin. Kekasih-kekasihnya Allah adalah para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh. Apa itu orang-orang soleh? Kalau rasul dan nabi kita paham sudah. Beliau adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat. Sedangkan orang soleh itu siapa? Orang soleh, kalau dalam bahasa Arab, solaha yasluhu, bahwa solihun, artinya solaha yasluhu itu bagus, baik. Solihin orang-orang yang baik. Solihin artinya orang-orang yang baik. Salat 5 waktu berjamaah di masjid, tapi datang ke ngaliakan centa entar, baik na banten? Baik. Orang baik. Oke. Orang baik. Bisa ada orang baik. Saminggu pak kali norok kumpulan pengajian, tapi boleh tangkel na posang tanah mereka boleh cengin cema tay beri, baik na banten? Orang baik. Bagus. Orang baik. Bagus. Makanya salah ada yang bagus. Bisa nih toko apa aja yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, katina apa nih? Tersakin apa? Maneki? Terus lagi. Ada pak titik na boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Summa la yasulu, kemudian ternyata tidak terjadi apa yang dijanjikan kepada aulia tersebut. Fayaqa'u ba'dun nasi fi iradihim, maka terjadilah sebab dunasi, siapa sebagai manusia, fi iradihim, di dalam berpaling daripada mereka aulia. Kebanyakan ada mungkin seorang wali menjanjikan bahwa pada tahun ini akan terjadi seperti ini, ternyata apa yang dikatakan seorang wali tersebut tidak terjadi, dan itu akan menyebabkan muhibbin-muhibbinnya berpaling. Wa minhu ma waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam, wa minhu, dan termasuk daripada ma yaqa'u li ba'dil awliya, atau wa minhu, dan termasuk daripada itu hadzal qasmi, yaitu janji-janji yang belum direalisasikan oleh Allah, apa sebuah kejadian waqa'a yang terjadi, apa itu ma lahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, pada saat Hudaybiyah. Apa yang terjadi pada amal Hudaybiyah tersebut? Min ihbarihi lis sahabati bil fathi, rupanya dari pengumumannya Rasulullah di sahabat kepada para sahabat bil fathi, dengan penaklukan. Pada tahun ini kita akan menaklukkan Mekah, ternyata tidak terjadi pada tahun itu. Semalam yasul fi dzalikal am, ternyata kemudian lam yasul, tidak terjadi fi dzalikal am, tidak terjadi apa itu al-fathu fi dzalikal am, fi dzalikal am, pada tahun itu. Bal fi amin ba'dahu, bahkan penaklukan yang dijanjikan oleh Rasulullah akan terjadi tahun ini ternyata terjadi pada tahun ba'dahu, setelahnya. Faida khataril muridi khatirun rahmaniyun aw malakiyun summa lam yasul muqtadahu la yanbaghi ay yashukka fi husulil ma'ud. Faida khatara, maka ketika terbersit muridi bagi seorang murid, khatirun rahmaniyun, apa bisikan-bisikan rahmani, aw malakiyun, atau bisikan-bisikan malaikat,
menerima bisikan-bisikan malaikat misalnya, kemudian lam yasul, kemudian tidak terjadi apa muqtadahu, apa maksud dan tujuan itu daripada bisikan, maka lah yang bagi tidak sepantasnya lah, tidak pantas siapa itu murid, tidak pantas siapa itu murid ayah suka untuk ragu siapa itu murid dihusul maqudi, di dalam terjadinya apa yang dijanjikan. Bel yang bagi bahkan seorang murid tersebut harus bersikap sepantasnya ia bersikap ayya arifa qadrahu, dia harus tahu kedudukannya. Oh ya ta'addaba ma'a rabbi, siapa sih dirinya, dia harus tahu kedudukannya, dia hanya seorang hamba. Wa yata'adzaba ma'a rabbi, dan dia harus bersikap sopan ma'a rabbi kepada Tuhannya. Jangan ragu dan jangan menyaksikan kepada janji-janji Tuhannya. Wa yaskuna ilaihi wa yaskuna ilaihi, dan dia harus bersikap tenang, nyaman ilaihi kepada Allah, fima wa'adahu bihi, fima terhadap perkara wa'ada yang berjanji siapa Allah kepada murid bihi, dengan itu ma. Wala yatasyakkaku wa alla yatasyakka fi dzalika, dan jangan ragu juga siapa murid fi dzalika, di dalam itu janji. Wala yatalzalzalu, dan jangan sampai goyah i'tiqaduhu, apa keyakinannya murid. Faman kana kadzalika fa huwa 'arifun billah, faman maka siapapun kana yang ada siapa orang kadzalika ialah seperti itu, tidak meragukan apa yang dijanjikan oleh Allah walaupun belum terjadi. Maka jika orang tersebut sudah bersikap demikian, dia tetap yakin, dia tetap tenang, pasrah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah walaupun apa yang dijanjikan belum terjadi, fahuwa arifun billah, maka dia sudah termasuk dalam golongan orang yang al-arif billahi kepada Allah, salimul basirah, selamat mata nuraninya, munawwirus sarirah, dan tetap bercahaya hati jiwanya. Wa illa, dan jika tidak tenang, jika tidak percaya akan janji-janji Allah, ragu akan janji-janji Allah, falaksi, maka sebaliknya mindalika, daripada itu arifun billah, berarti dia tidak tahu kepada Allah. Dafatalaka bijhatul metarufi lahirihi, wallahu a'lam. Sehingga mungkin dapat kita simpulkan pada pengajian kali ini bahwa kita tidak pantas untuk meragukan apapun janji-janji Allah, sekalipun janji tersebut belum terrealisasi atau belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin. Pak Jokowi, kita harus optimis. Ilaihirihi wallahu a'lam bisawab, wa nafa'ana wa iyyakum. Al-Fatihah. Alhamdulillah.